Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini, marilah kita sama-sama mentadaburi Al-Quran. 7 ayat yang hebat, yang dinamakan Ashabul Masani. Dan ayat tersebut, atau surat tersebut, menjadi syarat rukun daripada sholat. Tidak sah apabila seseorang tidak membacakan surat Al-Fatihah ini, atau kita sebut sebagai surat Ashabul Masani. Kenapa dikatakan demikian? Ayat demi ayatnya mengandung makna yang mendalam. Dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk tingkah laku dalam salat pun 3 kelakuan yang ada dalam salat. Yang pertama ketika kita berdiri, yang kedua ketika kita ruku, yang ketiga ketika kita i'tidal, yang keempat, ketika kita sujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ketika duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam, sujud yang kedua. Dan yang ketujuh, duduk membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud. 7 kelakuan yang kita lakukan sesuai dengan isyarah yang ada di dalam ayat Al-Quran yang dibacakan di dalam surah Al-Fatihah. Bahwa kalimah yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Sifat kasih dan sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus wujud di dalam diri kita. Kasih sayang kita terhadap sesama manusia, kasih sayang kita terhadap makhluk Allah harus ada di dalam diri kita. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Walau sekalipun kepada musuhnya, Rasulullah SAW memberikan maaf. Padahal bagi Rasulullah SAW, apabila memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya penduduk Yathrib itu dibinasakan, tetapi tidak demikian, karena beliau hatinya sangat lembut, Rahman Rahim, kasih dan sayang. Yang kedua, kalimah yang kedua yaitu ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi kalimati syukri alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah, yaitu dengan kalimah, dengan memujinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka kalimah ayat yang selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim dikembalikan kepada kita supaya dibacakan kembali. Ar-Rahmanir-Rahim, kasih dan sayang, kasih yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berbeda kasih sayangnya manusia, tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Begitupun kasih sayang ibu kita kepada anaknya, kepada anak-anaknya, tidak ada batasnya. Walaupun bagaimana anaknya itu, tetap dia akan memberikan maaf. Tetapi apabila kita durhaka kepadanya, maka Allah yang Maha Rahman tidak ridha. Alhamdulillah, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, yang merajai pada hari pembalasan. Sadarlah kita bahwa di alam dunia ini hanya sementara. Ketika kita digiring di padang mahsyar menuju mezannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang bahkan semuanya akan menerima catatan amalnya sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia. Mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, ia akan selamat.
Tapi mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, dia akan bermuram durja, mukanya hitam. Dia yakin bahwa dirinya akan celaka, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mendasar ini menjadi motivasi bagi kita. Jadikanlah dunia ini sebagai ladang amal, dunia mazra'atul akhirah, untuk bekal menuju akhirat. Tingkatkanlah amal ibadah kita. Luruskan niat kita. Niat kita hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Iyaka, hanya kepadamu na'budu, aku beribadah, wa iyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, memohon pertolongan. Dengan sesama manusia kita berbaik. Kita baik. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Berupaya sebaik mungkin. Kita terus berupaya. Tetapi jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing diri punya kebutuhan. Masing-masing diri punya keperluan. Apabila kita berharap kepada manusia, yang diharapkan dia memberikan bantuan, pada kenyataannya di luar sangkaan kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan lahiriah kita, bahkan terutama kebutuhan batiniah kita. Ala umuri dunya wad din, urusan dunia dan urusan agama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernyataan kita ketika takbiratul ihram, membaca doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala sesuatunya, ibadah, sholatku, segala sesuatunya hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Tiada lain jalan yang ditempuh oleh para nabi. Mereka yang menyampaikan risalah dakwah ilallah. Qul la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah, tiada Tuhan selain Allah. Tuflihun, maka engkau berbahagialah. Dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, semuanya menyeru untuk mengesahkan Allah. Semuanya menyeru supaya beribadah hanya kepada Allah. Begitupun Nabi Isa alaihissalam menyeru supaya beribadah kepada Allah. Karena Nabi Isa adalah seorang nabi yang membawa risalah kenabiannya, yaitu kitab Injil, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai seluruh alam jagat raya. Beliau adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyeru kepadanya, menyeru kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang wajib disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berserah diri dalam salat, bersujud, memohon pertolongan kepada Allah, dahi kita, jidat kita ada di bawah. Artinya akal kepintaran kita ada di bawah, sejajar dengan tanah, sejajar dengan kaki. Tidak ada yang disombongkan. Tidak ada yang harus disombongkan oleh kita. Kita itu hina. Kita itu pakir rahmati Rabbi. Pakir. Kita itu pakir. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dua telapak tangan kita bersujud kena. Yang ketiganya, dua lutut kita. Dan yang keempat, dua jempol dan jari-jari kaki. Semuanya 7 semuanya.
sesuai dengan apa yang dibacakan di dalam surah Al-Fatihah ini. 7 diulang-ulang. Langkah demi langkah kita, langkah kaki kita harus sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu petunjuknya, yaitu Al-Quran dan Hadis, Al-Islam. Ikutilah itu, maka kita akan selamat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan alaihim kepada mereka, yaitu para nabi, para syuhada, para sholihin, para anbiya, para khulafur rasyidin, semuanya yang telah Allah Subhanahu wa taala meridainya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk menuju keselamatan dengan perjuangannya yang luar biasa, kesabarannya, ketawakalannya yang luar biasa, sehingga di antara para nabi ada yang mendapatkan gelar ulul azmi, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya yang 5 itu mendapatkan gelar yang luar biasa karena kesabarannya yang luar biasa. Sedangkan penghulu para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaannya, asma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandengkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimahnya pun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat yang 7 ini, bagaimana proses kejadian manusia dalam prosesnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari nutfah, yaitu saripati tanah, yang kedua alaqah, yang ketiga mudghah, yang keempat janin, yang selanjutnya yaitu anak atau jabang anak, terus berproses meningkat, remaja, dewasa, selanjutnya meninggal. Dalam proses perjalanan yang 7 tersebut, maka kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepaskan ikatan dari buhul agama Allah. Maksudnya kita harus mengikat diri, memegang kafah, memegang agama Islam itu secara kafah sepenuhnya. Yakinkan bahwa Allah Razik, Allah Malik, Allah Khalik. Para jamaah yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Apa yang disampaikan semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.